Satu-satunya statement Gus Dur yang tidak mengandung nilai kontroversi apapun itu adalah statement di bidang analisis sepak bola. Itu luar biasa. Ya, juga terima kasih Gus Milal. Kalau misalnya melihat statement Gus Dur yang seringkali disalahpahami, itu ada dua karakter untuk memahami. Yang pertama, statement Gus Dur utuh kemudian dipotong sedemikian rupa untuk dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang tidak suka terhadap Gus Dur atau untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini Gus Dur yang utuh akhirnya dipenggal, dimutilasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Tentu saja ini adalah upaya yang sangat curang agar kemudian terjadi disinformasi terhadap pernyataan Gus Dur. Ini biasanya ada pada saat Gus Dur menjadi presiden. Dulu pernyataan banyak sekali dipotong sedemikian rupa untuk kepentingan politik tertentu. Yang kedua, statement Gus Dur yang utuh tetapi sengaja disalahpahami. Wah, ini juga banyak sekali. Kalau misalnya kita lihat di buku-buku karya Hartono Ahmad Jais, terus karya Adian Husaini, terus karya Abdul Zulfidar Akoha, dan lain sebagainya, termasuk di buku karya Gus Najih Maimun juga seperti itu, ya kan. Itu banyak sekali statement utuh, tetapi kemudian sengaja disalahpahami sedemikian rupa, sehingga menimbulkan dampak atau efek kesalahpahaman yang lain. Termasuk mengenai statement Gus Dur, itu dalam beberapa kesempatan, setahu saya Gus Dur tidak pernah mengatakan semua agama itu sama. Mungkin ada sebagian pihak Gus Durian atau pencinta Gus Dur dengan kepentingan masing-masing yang kemudian menganggap statement Gus Dur ini sebagai salah satu titik pijak dalam soal pluralisme, menyamakan agama di Indonesia segala macam seperti itu. Padahal setahu saya dalam sebuah acara di pondok pesantren di Sumberwaringin di Jember yang diasuh oleh Kiai Khotib Umar, ini termuat di majalah Aula tahun 1997. Gus Dur itu pulang dari Prancis, kemudian langsung hadir di acara Konferwil NU, seingat saya, tahun 97. Itu dikutip di majalah Aula, pidatonya secara lengkap. Gus Dur di situ menyatakan, semua agama sama di hadapan konstitusi di Indonesia. Coba kita ulang. Semua agama sama di hadapan konstitusi yang ada di Indonesia. Tetapi pernyataan ini kemudian sengaja dipelintir atau dimutilasi oleh kelompok yang memang memiliki kepentingan masing-masing, ya kan? Dan lain sebagainya. Dalam salah satu ceramah Gus Dur di hadapan warga masyarakat Nahdliyin secara awam, Gus Dur juga berkali-kali menyatakan semua agama memiliki karakteristik masing-masing, kebenaran versi masing-masing. Ada titik temunya dan tidak mungkin agama itu sama. Itu pernyataan Gus Dur. Tapi coba kita pahami selama ini beberapa pernyataan semacam ini juga dipelintir oleh para pecinta Gus Dur dengan kepentingan masing-masing maupun pembenci Gus Dur dengan kepentingan masing-masing. Sedangkan yang ketiga, pernyataan Gus Dur yang memang multitafsir karena memang dibutuhkan penafsiran karena peristiwanya itu berlangsung di masa lalu misalnya, atau pernyataan tersebut dilakukan dalam konteks pencapaian kemaslahatan. Misalnya beberapa pernyataan Gus Dur saat zaman presiden mengenai peristiwa pembantaian yang ada di Ambon. Itu kan peristiwa tersebut itu di framing sedemikian rupa bahwa Gus Dur itu tidak mencintai umat Islam sehingga kemudian memilih mendukung kelompok salibis, bahasanya kan gitu kan. Padahal kalau kita pahami, ternyata pernyataan ini muatannya muatan politis kebangsaan dan seringkali dipelintir, diselewengkan oleh pernyataan kubu-kubu yang memang tidak sependapat oleh Gus Dur. Saat itu media massa yang seringkali melakukan upaya ini adalah Republika. Kalau majalahnya Panji Masyarakat yang dikelola oleh Ex Masyumi, kemudian majalah Adil yang dikelola oleh Jaringan Partai Keadilan dan lain termasuk Sabili. Wah, itu nggak karu-karuan.
Padahal beberapa pernyataan-pernyataan semacam ini dilakukan oleh Gus Dur dalam konteks posisi beliau sebagai RI 1. Ya, beliau melakukan upaya mendamaikan dua pihak yang berkonflik di sana. Jadi Gus Dur saat itu bertindak bukan sebagai seorang politisi. Gus Dur bertindak sebagai seorang negarawan. Andai kata saat itu Gus Dur bertindak sebagai seorang politisi, maka Gus Dur akan mengabulkan tuntutan beberapa habaib garis keras maupun tokoh-tokoh muslim garis keras atau kiai-kiai NU garis keras yang menginginkan Gus Dur sebagai RI 1 kopi saya itu yang menginginkan agar anak bangsa itu bersatu. Andai kata saat itu Gus Dur itu mengirimkan ribuan banser, bisa saja, tapi Gus Dur tidak. Karena Gus Dur bertindak sebagai negarawan. Andai kata Gus Dur bertindak sebagai politisi, Gus Dur akan mengabulkan tuntutan itu agar posisi beliau sebagai RI 1 yang saat itu terjadi konflik politik itu bisa aman. Tapi Gus Dur bertindak sebagai seorang negarawan, yaitu dengan cara melihat apabila pihak yang berkonflik itu bukan umat Islam versus umat Kristen, melainkan konflik antar anak bangsa. Nah, statement-statement Gus Dur itu adalah statement yang dilontarkan dalam peristiwa tertentu pada saat itu di mana media sangat tidak berpihak kepadanya. Tetapi di sisi lain Gus Dur itu mengutus Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Thalha Hasan sebagai Menteri Agama dan juga mengutus secara diam-diam Kiai Haji Hasyim Muzadi, Ketua PBNU saat itu, untuk berangkat ke sana menjalin komunikasi keduanya ya dengan tokoh lintas agama baik Kristen maupun Muslim. Gunanya apa? Ini rekonsiliasi secara secara perlahan, gitu kan. Dan banyak lagi statement-statement semacam itu yang memang sangat multitafsir ya, karena terikat dalam konteksnya. Nah, bagi saya statement Gus Dur yang memang tidak multitafsir, tidak kontroversi, itu adalah statement yang berisi analisis tentang sepak bola. Kalau Gus Dur analisis sepak bola itu sudah diterbitkan bukunya Gus Dur dan Sepak Bola, kumpulan tulisan Gus Dur tentang sepak bola sejak Piala Dunia tahun 1978 sampai Piala Dunia 2002 itu ada. Itu statementnya itu statement yang dinamis, yang tidak multitafsir. Karena hampir 90% atau 100% statement atau analisis Gus Dur itu terbukti benar, ya kan. Kot'i ya? Orang lain dalam Kot'i itu ya. Iya betul. Jadi bagi saya satu-satunya statement Gus Dur yang tidak mengandung nilai kontroversi apapun itu adalah statement di bidang analisis sepak bola. Itu luar biasa. Coba bagaimana? Ini kan saya ikut mengumpulkan juga ya. Bagaimana Gus Dur itu tahun 1980-an itu sudah menganalisis mengapa Brazil dalam sejarah sepak bola di negaranya itu tidak memiliki kiper yang tangguh. Brazil itu juara dunia ya kan. Tapi seperti ini, termasuk tahun 1990-an di Piala Dunia Italia, Gus Dur itu menulis mengenai tipikal kebangkitan bangsa Afrika yang menjadi imigran di wilayah Prancis, di wilayah Italia, yang kelak satu dasawarsa kemudian atau dua dasawarsa kemudian orang-orang imigran inilah, anak-anak muda imigran ini, orang-orang imigran inilah atau keturunan imigran inilah yang akan memainkan peranan penting dalam persepak bolaan di negara barunya. Dan terbukti 98 Prancis juara, ya, Lilian Thuram, Zinedine Zidane dan lain sebagainya itu kan orang multi ras saat itu kan. Bagi saya ini menarik. Jadi sekali lagi soal statement politik Gus Dur di bidang budaya, di bidang sejarah, di bidang agama, di bidang politik, semua mengandung nilai kontroversi kecuali satu, di bidang sepak bola. Oke, lanjut lain. Menarik sekali Gus Rizal. Jadi bola ini yang lumayan viral. Tadi sebenarnya sudah jelas sekali yang disampaikan oleh Gus Rizal tentang Burhan, Bayan, Irfani.
Nah, kita bisa misalkan kalau memang kita seorang akademisi, kita bisa melakukan apa namanya itu cek dan dicek cek referensi dengan cara burhan. Kalau memang itu kita sebagai seorang akademisi. Kalau kita sebagai orang awam, kita juga tadi ada versi bayarnya, sehingga kita juga bisa tabayun kepada santri-santrinya atau kepada yang dekat-dekat di sekitarnya atau yang paling paham dengan maksud Gus Dur itu. Dan yang ketiga, kalau misalkan kita seorang santri umum seperti kita seperti melindung ini ya kita cukup irfani aja lah. Sebagai seorang santri kita meyakini ataupun bersusun kepada Gus Dur apa yang dimaksudkan Gus Dur itu baik dan tentu ada maksudnya. Itu mungkin yang paling mudah karena pasti Gus Dur memiliki pertimbangan dan memiliki tujuan tertentu yang kita belum bisa pikirkan.